Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu potongan video dari seorang ulama Kencong Jember. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari, tokoh Nahdlatul Ulama juga. Beliau itu merasa heran kalau ada tokoh-tokoh atau anak-anak Nahdlatul Ulama itu menyerang habaib, memfitnah habaib, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa Syekhona Khalil, guru dari seluruh ulama yang ada di Nusantara, termasuk Ki Haji Hashim Asy'ari, itu adalah murid dari Syekhona Khalil. Dan Syekhona Khalil itu nasab ilmuannya itu ke Ba'alawi. Jadi apabila Ba'alawi itu difitnah terputus nasabnya, maka dengan kata lain bahwa Ba'alawi itu adalah pendusta, karena mereka sebenarnya bukan nasab Rasulullah, kata Imaduddin. Nah, kalau Ba'alawi ini pendusta, maka ilmunya juga tidak bisa dipakai. Bagaimana mungkin kita belajar kepada orang-orang yang pendusta gitu loh. Nanti ilmunya juga ada yang hasil dusta, bukan? Nah, kalau itu terjadi, berarti Syekhona Khalil ilmunya juga tidak bisa dipakai karena berguru pada pendusta. Nah, kalau Syekhona Khalil ilmunya tidak bisa dipakai, berarti Ki Haji Hashim Asy'ari juga tidak bisa dipakai karena berguru pada pendusta. Nah, kalau Ki Haji Hashim Asy'ari tidak bisa dipakai, lah NU gimana keilmuannya? Sedangkan keilmuan NU dari situ jalurnya. Gitu. Akhirnya nggak ada NU lagi kalau kayak gitu. Ini kan berbahaya, teman-teman. Jadi fitnah-fitnah semacam ini tuh berbahaya. Fitnah ini bukan hanya berdampak pada habaib, juga ini berdampak pada kita semua yang belajar Islam, yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, sanad kita itu tersambung kepada Ba'alawi. Sanad ilmu kita tersambung kepada Ba'alawi, itu mau tidak mau. Jadi kalau kita membatalkan nasab Ba'alawi dengan tuduhan-tuduhan yang ngaco, ini ilmu kita rungkat ini, teman-teman. Kalau kita ngaji udah berapa lama, bertahun-tahun juga rungkat ini. Kalau kayak gini caranya, ya sudahlah, sudahi, nggak usah lah. Ya, saya tahu sih, bukan saya tahu ya, tapi saya duga ini proyek, teman-teman, ini proyek. Jadi memfitnah Ba'alawi, menjelek-jelekan habaib, menjatuhkan habib, ini sebenarnya proyek yang apa ya? Yang sebenarnya proyek ini sudah dicoba berulang-ulang dengan berbagai cara. Pakai cara ini nggak mempan, pakai cara ini nggak mempan, pakai cara ini nggak mempan. Akhirnya ini nih, kita serang aja nih pegangannya. Siapa? Habib. Kita hancurkan Habib, kita tabrakan, kita adu dengan kiai, akhirnya umat juga nanti terpecah. Ketika umat terpecah, Islam juga udah nggak punya kekuatan. Mereka banyak tapi seperti buih di lautan, nggak ada kekuatan. Ketika kita nggak punya kekuatan, bahaya, teman-teman, berbahaya. Karena jangan salah, banyak negara-negara yang dulu mayoritas Islam, namun karena umat Islamnya tidak bersatu, tidak punya kepedulian terhadap agama, bangsa, dan negara, akhirnya mereka bubar. Bangsanya gampang dijajah karena kekuatan Islam tidak ada. Gitu. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat video yang berikut ini. Nah itu lah ono Habib yang tidak kena. Ya itu ya oknum lah. Gak terus diantem kromo Habib di Indonesia ini goro kabeh. Diteliti dari gennya, DNA-nya tuh malah turunan Yahudi. Orang ngajar. Berarti Habib Ja'far Yahudi. Nggih.
Habib Saleh Tanggul Yahudi, Mbak Alwi kabeh. Pondok Sholah Mbak Alwi jenenge, pondok Yahudi itu udah salah. Ini kalau atuh di niki kalau nggak ada mantu gawe pondok manajemen sendiri terpisah dari pondok induk. Niku jenenge pondok Mbak Alwi. Pondok Yahudi. Ini. Yang ingkitok nasabnya. Masya Allah. Mergo DNA-nya nggak nyambung ke Rasulullah. Ubaidillah itu tokoh fiktif. Nah, kita ini loh. Syekhona Khol juga sanadnya lewat Habaib, lewat Ubaidillah. Ini. Kok iso salah seorang anak yang dari warga NU ngoco-ngoco Habaib se-Indonesia. Ya kasih percaya konten niku. Sampai ada cabang bendi cabang Kerawang napa kali cabang di Solo itu mana itu? Seragen. Menginstruksikan kepada bawahnya MBC dan ranting jangan mengundang Habib. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah kita simak dengan seksama. Inilah sebenarnya suara hati ulama-ulama atau kiai-kiai Nahdlatul Ulama di pelosok-pelosok, di segala penjuru. Mereka prihatin, mereka menyayangkan kok ada anak-anak kita yang katanya memang anak NU sampai segitunya gitu. Tapi ya ini yang harus terjadi dan ini pelajaran untuk kita bahwa penyusup itu bisa saja terjadi atau pengkhianat itu bisa jadi terjadi kepada siapapun, ke kelompok manapun, bisa itu ke Nahdlatul Ulama, bisa itu ke Muhammadiyah atau ormas-ormas yang lain, semua bisa terjadi. Apalagi di zaman sekarang ini banyak mereka yang berjuang itu bukan karena ingin memperjuangkan agama bangsa dan negara, tapi berjuang itu hanya sekedar alat untuk transaksional agar mereka bisa mendapatkan sesuatu dari itu. Itu aja dari saya, semoga ini bisa mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.